Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Terus, jadi bagaimanakah, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu kita hidup, bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat, 10 hukum itu ya. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, kita tidak hidup lagi bawah hukum Taurat, tapi hidup dalam kasih karunia. Saudara lihat, ini firman bagus, Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Kenapa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi hidup dalam kasih karunia? Karena matinya Kristus, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Kita baca 3:1. Sebab dengan matinya sebagai manusia, saudara, sebelum saya lanjut lihat dah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus itu nggak mati sebagai Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin mati. Saudara ngerti ya? Jadi kalau ada yang bertanya Tuhan mau mati, Tuhan kita nggak mati. Dia mati sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini firmannya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya. Perintah dan ketentuannya, nggak boleh makan bokeh. Bokeh bahasa Indonesia apa ya? Babi. Kalau bahasa saya tie. Ya. Dulu nggak boleh dimakan itu, karena itu hukum Taurat dan ketentuannya, hukum para nabi dan ketentuannya. Karena yang menajiskan kita bukan apa yang masuk dari mulut, yang menajiskan kita bukan dari keluar dari mulut, tapi mana itu bahasanya? Ya pokoknya sama-sama tahu ya. Yang menajiskan kita bukan dari masuk mulut, keluar dari bawah. Tapi dari hati keluar dari mulut. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, dengan matinya Kristus itu sudah dibatalkan. Jadi Matius 7 ayat 17 di sana dikatakan Yesus datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Dia nggak datang tiadakan, tapi dia genapi lewat kematiannya. Genapi itu artinya sudah dikerjakan, sudah diselesaikan. Amin. Amin. Hukum itu dia sudah selesaikan, sudah digenapi. Arti genapi seperti itu. Banyak yang nggak ngerti itu. Genapi apa sih? Sudah dilakukan. Bahkan kalau saudara lihat Yesus katakan apa? Markus 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku di zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu dia tidak berlaku lagi karena Yesus sudah ada. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan saudara perhatikan, hukum Taurat dan kitab para nabi hukum Taurat tidak berbicara tentang keselamatan, tetapi hanya dia berbicara hukum. Lu nggak taat terkutuk masuk neraka. Tapi Yesus berbicara tentang keselamatan. Amin. Itu bedanya. Amin. Jadi sudah berakhir, cuma sampai di zaman Yohanes Pembaptis. Terus ada yang bertanya begini, Pak, apakah kedua-duanya kita bisa lakukan? Kedua-duanya artinya hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat di dalam Roma, ini nggak lama lagi. Roma 7 ayat 1 sampai ke 6. Kalau kita baca semua terlalu panjang, tapi dia gambarkan begini. Misalkan nih saya menikah, ya, saya menikah dengan Nini Lande ini. Misalkan ya, cuma misalkan ya. Terus Nini Lande itu kan semua ikut perintahnya saya, benar? Iya loh. Nah saya mau tanya, saya mati nih, Nini Lande menikah lagi. Setelah dia menikah, dia ikut perintahnya suami yang baru atau suaminya yang lama? Yang baru. Yang baru. Ya kan? Bahkan pantang kalau istrinya ada masalah sedikit, dia ingat, nggak kayak suami saya yang dulu lu payah lu. Itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah begitu. Suami kita yang pertama adalah hukum Taurat. Amin. Nah hukum Taurat itu sudah mati lewat kematian Kristus, sudah dihapuskan, sudah dibatalkan. Sekarang suami kita siapa? Yesus. Nah kita mau ikut hukum Taurat atau Yesus? Yesus. Kalau kita tetap ngotot ikut hukum Taurat, nah firman Allah berkata dalam Galatia 5, coba Galatia 5
Ayat yang keempat, kita tidak hidup di bawah kasih karunia, lu tetap hidup dalam kutuk. Orang tua sudah bebasin, lu masih bangga-bangga dengan hukum Taurat. Padahal kalau hukum Taurat saudara gak dibenarkan dan selamat, jadinya terkutuk. Bangga. Itu kan namanya tanda kutip bodoh. Coba saudara lihat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Karena kasih karunia kita perlu hidup yang kekal. Karena Taurat kita terkutuk masuk neraka. Lu masih bangga dengan Taurat. Padahal Yesus sudah mati dengan itu. Oleh sebab itu Galatia 2 ayatnya yang ke-15, 21. Galatia 2:21. Apa Rasul Paulus katakan? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau hukum Taurat bisa membenarkan kita, menyelamatkan kita, ngapain Yesus mati dan kayu salib? Kalau dengan kita melakukan ritual agamawi, kita hidup saleh, dan kita memberikan upah, dan kita diselamatkan, ngapain Yesus mati? Tetapi karena semua itu omong kosong, semua itu gagal total, tidak bisa menyelamatkan kita, maka Tuhan perlu intervensi kita lewat Yesus Kristus untuk menanggung dosa kutuk kita di sekaligus, supaya kita diselamatkan masuk surga. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Amin. Siapa yang mau sekarang? Saudara, itu urusan Tuhan. Urusan kita terus berpikir baik, mengerjakannya baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Urusan mati dan hidup itu adalah urusan Tuhan. Tapi urusan kita harus berbuat untuk kemuliaan Tuhan.